Smart Viewers lifter andalan Indonesia, Eko Yuli Irawan, berhasil meraih medali perak cabang angkat besi kelas 61 kg putra dan mencatatkan total angkatan 302 kg. Nah, tentunya keberhasilan ini menempatkan Eko Yuli Irawan sebagai peraih medali terbanyak untuk Indonesia di ajang Olimpiade dengan menyumbangkan 2 perak dan 2 perunggu. Nah, seperti apa sih perjuangannya dalam meraih medali untuk Indonesia? Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Mas Eko Yuli Irawan. Oke, Mas Eko, sebelum membahas perhelatan Olimpiade Tokyo 2020, kita mau tahu sedikit nih Mas, gimana sih persiapan Mas Eko dalam mempersiapkan pertandingan di Olimpiade Tokyo 2020? Ya, kita tahu juga persiapan kali ini kan nggak gampang ya, karena memang dalam kondisi kan pandemi juga, jadi tetap mempersiapkan diri dengan baik juga tetap pakai prokes yang ditentukan gitu kan. Nah, jadi memang agak sedikit berbeda ya dari Olimpiade yang lalu untuk persiapannya, karena kalau yang lalu mungkin bisa all out gitu kan. Nah, kalau ini tetap harus menjaga kesehatannya yang lebih utama gitu kan. Jadi agak sedikit mungkin ketahan ya, kalau bisa dibilang itu agak ketahan karena memang yang utama kesehatan dan keselamatan gitu. Nah, Mas, terlepas dari pencapaian Mas Eko kemarin di Olimpiade Tokyo 2020 nih, Mas, gimana sih pandangan dari Mas Eko sendiri terhadap pertandingan olahraga internasional Olimpiade Tokyo 2020 kemarin secara keseluruhan? Mungkin bisa diceritain sedikit. Ya, kalau penyelenggaraan sampai pertandingan kemarin ya, kalau kita lihat memang berbeda dengan Olimpiade sebelumnya, karena memang kita semua tahu ini semua perbedaannya ini karena di kondisi pandemi. Jadi mungkin tidak se-euforia seperti sebelumnya, tapi bagi kita bisa terlaksana saja ini udah bersyukur gitu kan, karena kita tahu banyak pertentangan kayaknya ya di Tokyo sendiri kan, sebelum terhelatnya Olimpiade ini kan sering ada pro kontranya di sana. Dengan bisa terlaksana itu sudah bersyukur sekali, walaupun memang perbedaannya sangat signifikan ya, karena memang segi penonton sudah tidak ada penonton gitu kan. Segi kemeriahan di atlet village dan penyelenggaraan Olimpiade itu agak lebih sepi dibanding biasanya itu sih. Karena memang lebih mengutamakan kesehatan, prokes segala macam, karena memang Olimpiade ini kan ibaratnya kita semuanya kan dari negara-negara yang lain bergabung di situ semua. Jadi memang harus safety lah pasti. Oke. Tapi menurut dari Mas Eko sendiri nih Mas, penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 ini gimana Mas? Apakah protokol kesehatannya sudah sesuai begitu Mas? Kalau bagi saya sih sudah sesuai, karena memang bagi yang di negaranya golongan 1 termasuk kayak Indonesia ini, jadi kita setiap hari dites saliva juga gitu kan. Jadi memang benar-benar ketat di sana, bahkan kayak peserta Olimpiade maupun atlet, pelatih, dan ofisial itu hanya boleh keluar di lingkungan hanya di atlet village, tempat latihan dan pertandingan saja. Jadi tidak boleh keluar jalur dari itu gitu loh. Jadi kalau sampai keluar jalur dari itu, kayaknya kita harus karantina 14 hari gitu. Karena posisinya atlet village itu juga termasuk kita tempat karantina gitu loh ya, bubble gitu. Jadi satu lokasi itu untuk karantina kita semua sebenarnya. Makanya arahannya semua peserta hanya bisa keluar hanya ke tempat pertandingan dan tempat latihan saja. Mas Eko, ini mungkin Smart Viewers juga penasaran nih Mas, selama perhelatan Olimpiade kemarin, di sela-sela padatnya kegiatan Mas Eko di Olimpiade kemarin, apa aja sih kegiatan Mas Eko selama di sana Mas? Mungkin ada latihan-latihan tersendiri yang dilakukan Mas? Begitu. Ya, kalau pasti sebelum pertanding kita mempersiapkan diri dengan baik ya, dengan program-program yang sudah diberikan pelatih untuk mempersiapkan diri sampai ke pertandingan gitu kan. Mungkin di sela-sela itu ya mungkin kita memanfaatkan untuk istirahatnya sih, kan kita memang fokusnya ke sana untuk bertanding ya kan. Jadi mempersiapkan diri dengan baik, kondisi dengan baik gitu kan. Dengan kondisi yang kita kondisi pandemi seperti ini kan, daripada kita keluar kamar, lebih baik kita buat istirahat juga, buat menjaga kita juga sih sebenarnya gitu kan. Setelah pertandingan ya paling hanya keliling sebentar di daerah-daerah atlet village itu untuk
mungkin cari souvenir kayak gitu-gitu sih. Oke, berarti memang di saat ada waktu senggang itu benar-benar dipakai untuk istirahat gitu, untuk benar-benar quality time gitu ya Mas, Iya, selama di sana? betul betul, karena memang Oke. kita kan lebih mengutamakan untuk hasil pertandingannya nanti kan, karena kita ke sana bukan hanya untuk jalan-jalan posisinya gitu. Kita punya tugas yang berat gitu, contohnya kita punya tugas negara lah istilahnya gitu kan. Jadi kita maksimalkan untuk bertanding, setelah bertanding, nah mungkin ada sela-sela waktu yang lain baru kita boleh menikmati suasana di Olimpik itu. Oke. Nah, Mas, kita tahu kan nih Olimpiade Tokyo 2020 ini tentunya pesaing yang datang tuh dari berbagai negara gitu, Mas. Ya. Gimana sih perasaan Mas Eko sendiri ketika bertemu para pesaing dari berbagai negara tersebut, Mas, mungkin? Ya, kalau bagi saya sih nggak terlalu bermasalah karena memang di setiap single event juga sering bertemu dengan mereka, sebagai mereka juga lawan-lawan kita juga gitu kan. Jadi udah terbiasa bertemu dengan mereka gitu. Jadi nggak ada lagi istilah yang bagaimana-bagaimana, tapi ya enjoy aja sih karena di luar pertandingan pun kita seperti teman juga. Oke, justru malah di luar pertandingan pun koneksi gitu ya, Mas, Ya. ya? Bisa jadi koneksi baru juga gitu ya, Ya, Mas? jadi seperti teman aja gitu kan, cuma beda lagi kalau kita di panggung itu udah sebagai rival gitu kan, tapi di luar itu ya Yes. kita apa namanya udah seperti teman aja gitu, saling sapa, juga saling tegur gitu. Jadi kadang kan di tempat latihan juga bareng gitu kan, waktu memang kalau dia ke sini pasti jam berbeda ya setiap negara itu berbeda-beda kan. Tapi kalau pas ketemu ya pasti saling sapa. Dari pesaing-pesaing dari berbagai negara ini nih, Mas. Mungkin waktu Mas datang ke Tokyo untuk mengikuti Olimpiade Tokyo 2020 begitu, Mas. Mungkin ada nggak sih terbesit di pikiran Mas mungkin pesaing dari negara mana yang menurut Mas mungkin yang akan sulit begitu, Mas, untuk jadi lawan gitu, Ya, Mas? memang dari awal memang kita sudah memprediksi lawan terberat memang dari Cina. Jadi dari data-data yang sudah ada, terus dari data sebelum pertandingan biasa ada technical meetingnya gitu kan. Nah itu hasil dari technical meeting itu start list-nya. Jadi kita udah tahu gitu potensinya kita di mana gitu. Jadi memang untuk dari awal memang untuk medali perak sudah bisa dibilang bisa safe gitu kan. Tinggal untuk medali emasnya ini yang masih 50-50 gitu loh kemarin itu. Nah makanya strategi kita, saya ada pelatih dan tim semua sebelum pertandingan mulai ya paling tidak kita amankan medali perak dulu, setelah medali perak baru kita coba untuk mengejar medali emas. Oke, dan akhirnya ternyata berhasil gitu ya, Mas, untuk Iya, meraih untuk medali itu. medali peraknya memang berhasil, mencoba untuk medali emasnya memang masih belum berhasil. Sekarang ini kita tahu Mas baru aja berhasil menyabet medali perak ya di cabang angkat besi kelas 61 kg putra dan mencatatkan total angkatan 302 kg. Benar ya, Mas, ya? Ya, betul. Ya, tentunya untuk bisa meraih ini, Mas, itu nggak mudah gitu, Mas. Nah, perjuangan lalu gimana sih semangat Mas yang mungkin menjadi kekuatan buat Mas sendiri saat menjalani olimpiade ini, Mas? Ya, yang pasti kita fokusnya kan, karena sebelumnya kita udah pernah medali perak olimpiade juga, paling tidak kita menjaga asa itu untuk bisa, agar kita nggak lengah gitu loh Mbak di persiapannya gitu kan. Setidaknya kita hanya memperjuangkan minimal kita bisa medali perak lagi. Tapi memang di peringkat dunianya juga, di angkat besi juga kita masih masuk di 3 besar. Jadi secara tidak langsung kita masih punya potensi untuk medali. Makanya kita jangan sampai lengah, jangan sampai kesalip sama yang lain gitu kan. Hanya kita selalu saya sendiri berpikiran harus mengejar medali emas. Karena saat emasnya meleset itu masih ada medali peraknya kan gitu. Nah makanya saya sendiri membuat target di pribadi ya di diri saya sendiri harus mencapai gimana caranya untuk emas. Jadi secara tidak langsung kita akan memaksimalkan di persiapan itu jadi nggak lengah gitu loh. Kalau hanya yang penting medali kemungkinan akan membuat kita di zona nyaman dan nggak akan meningkat gitu. Oke. Oke, Mas. Nah, kita tahu nih, Mas, kalau Mas Eko juga udah 4 kali ya secara berturut-turut meraih medali olimpiade gitu, Mas. Nah, selain senang dan bahagia tentunya, Mas, gimana sih perasaan Mas yang mungkin
udah kesekian kalinya berhasil meraih medali di Olimpiade, Mas? Iya, kalau 4 kali yang pasti saya anggap kayak hal yang luar biasa, memang kita bisa konsisten mempertahankan medali ini gitu kan. Nah, cuma kan dengan 4 kali ini kalau belum merasakan medali emas kayaknya belum komplit gitu ya, Kak. Jadi ada keinginanlah tersendiri gitu kan, kalau bisa merasakan medali emas kan luar biasa lagi gitu loh. Jadi setidaknya merasa komplit lah gitu ya di setiap event yang kita jalani dari yang nasional, SEA Games atau Asian Games sampai Olimpiade, kejuaraan dunia itu udah bisa merasakan medali emasnya semua gitu loh, walaupun tidak beruntun gitu kan, setidaknya bisa merasakan semua. Nah, keinginan atlet kan pasti seperti itu. Oke, jadi memang keinginan ini yang justru memotivasi gimana caranya biar tetap bisa dapat medali emas gitu ya, Ya, Mas, ya? makanya motivasinya ke Oke. sana, pengennya ngerebut emas, walaupun memang pada akhirnya memang saat ini masih terbaiknya di medali perak. Oke, Mas. Nah, bicara soal, pencapaian Mas juga nih, di balik pencapaian itu pasti tentu ada tantangannya sendiri buat Mas Eko gitu, Mas. Nah, tantangan apa sih yang Mas Eko mungkin hadapin selama perhelatan Olimpiade Tokyo 2020 ini, Mas? Ya, tantangannya yang pasti dari persiapan ini kan ya mungkin kita nggak terlalu mengekspos ya, karena memang kondisinya ini kan agak dengan kondisi pandemi gini kan saat kita persiapan ya ada namanya kendala yang sakit, yang kayak gitu kan. Nah, itu sedikit menghambat. Karena saat kita ada sakit sedikit saja udah sugestinya, wah ini COVID enggak ya, ini seperti apa enggak ya. Jadi pada akhirnya kita istirahat total banget itu, nunggu kesembuhan baru bisa latihan lagi. Akhirnya secara tidak langsung mulai dari awal lagi gitu. Nah, mungkin Oke. sedikit yang menghambat seperti itu. Tapi memang mungkin semua negara mengalami hal yang sama ya, karena COVID ini kan, pandemi ini kan ke seluruh dunia juga ya. Mungkin perbedaannya di Indonesia ini kan di 2 bulan terakhir ini lagi tinggi-tingginya kan, nah bedanya di situ, mungkin di negara lain sudah lebih dulu gitu kan. Nah, ini malah mendekati mau ke Olimpiade lagi tinggi-tingginya, lagi berat-beratnya gitu kan. Nah, jadi agak khawatir di situ. Nah, akhirnya memang dari pesan dari pemerintah juga melalui Kemenpora dan Presiden juga kita diharapkan untuk, yang utama kesehatan dan keselamatannya dulu gitu, dari berangkat sampai pulang, bahkan dengan bisa mendapatkan medali itu sudah luar biasa dengan kondisi persiapan yang dengan kondisi pandemi seperti ini gitu. Iya, jadi di balik semua kekhawatiran itu gimana cara Mas Eko sendiri gitu ya, Mas, untuk tetap menjaga semangat Iya. saat bertanding gitu, Mas. Iya, Mas Eko, nah setelah Olimpiade Tokyo ini nih, Mas, setelah Olimpiade Tokyo 2020 ini, mungkin apa sih yang akan Mas Eko lakukan ke depannya? Apa mungkin udah mempersiapkan untuk Olimpiade selanjutnya gitu, Mas? Atau mungkin eee, ada rencana lain gitu, Mas, dari Mas Eko sendiri? Yang pasti saat ini kita masih mencoba karena nanti di Oktober ini ada PON, kita juga turun di PON juga mewakili daerah karena daerah juga membina kita, saya perwakilan Jawa Timur, jadi perwakilan Jawa Timur, karena kita dibina mau tidak mau ya kan harus gitu, jadi kewajiban kita buat negara sudah, sekarang buat daerah. Nah, Iya. untuk tahun depan masih ada SEA Games dan Asian Games. Nah, kita akan coba di sana. Kalau di Asian Games nanti bisa bersaing lagi karena lawannya juga pasti, peserta Olimpiade kemarin juga gitu kan. Jadi kita akan coba bersaing dengan mereka, memang bisa bersaing, baru kita coba ke kualifikasinya untuk Olimpiade berikutnya. Terus Oke. Berarti memang sudah ada rencana ya dalam beberapa tahun ke depan nih, Mas, ya, untuk ya, kegiatan Mas Eko sendiri. yang pasti kita akan lihat di tahun depan. Oke. Oke, Mas. Nah, terakhir nih, Mas, mungkin Mas Eko bisa sedikit memberikan semangat dan motivasi untuk anak muda yang ingin memulai langkahnya di dunia atlet begitu, Mas. Ya, yang pasti kalau untuk mau jadi atlet benar-benar dipikirkan baik-baik gitu kan, karena memang, jadi atlet apalagi sampai bisa berprestasi seperti ini banyak yang dikorbankan gitu kan, dan banyak juga ujiannya gitu kan. Karena, ya contoh hal mudahnya lah ya, dengan olahraga pasti kita dituntut untuk istirahat dan berlatih. Nah, untuk waktu itu pun kita nggak akan bisa lagi untuk nongkrong dengan teman, untuk bisa keluar rumah ngumpul-ngumpul itu udah agak susah gitu kan. Jadi jangan sampai,
setengah-setengah gitu loh. Sekarang kepingin juara, pengen ini, nanti pas lagi apa, lagi merasakan lagi kesusahannya, lagi cedera, lagi apa, akhirnya putus asa, keluar, akhirnya apa ya, waktunya terbuang sia-sia. Jadi kalau memang mau terjun all out, benar-benar habis-habisan untuk bisa jadi juara, jangan hanya mencoba-coba. Kalau coba-coba hanya habis waktu, kasihan gitu. Nah, yang pasti semangat terus. Kalau memang sudah ada yang terjun, setidaknya semangat terus, cari target tertingginya apa, berlatih dengan keras, capai itu target. Itu sih. Oke, baik. Itu dia tadi motivasi dari Mas Eko Yuli Irawan ya, gitu. Terima kasih banyak Mas Ya, Eko untuk waktunya. sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kami ya Mas ya. Ya, Semoga Mas Eko sehat selalu, sukses dan sehat selalu ya Mas ya. amin. Terima kasih, Pak. Amin. Ya, Smart Viewers, itu dia tadi perbincangan kita bersama Mas Eko Yuli Irawan, lifter nasional Indonesia. Semoga pencapaian Mas Eko ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Vanessa, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.